ke Google mungkin kok Google lupa. Healthy ya, tidak hari ini ya, nanti akan saya lengkapi dulu, akan saya sempurnakan dulu sehingga beberapa hari nanti akan saya kirim ke Healthy. Ya. Jadi kalau kita melihat di kontrak program, ada yang bisa membacakan kontrak programnya, kontrak belajarnya? Mungkin Cynthia atau siapa yang akan membacakan? Iya, boleh. Ya. Ketujuh untuk itunya aspek legal pemberian obat dalam pelayanan praktik kebidanan yang poin B, jenis cairan yang lazim di dalam pelayanan praktik kebidanan, Ibu. Ya, itu adalah pokok bahasan ya. Tapi saya ingin Anda semua membaca adalah di bagian ini. Jadi ke-7. Sama ya dengan yang punya Anda ya. Sama toh? Iya, sama ya. Jadi ini yang ke-7 ya, ini ya jenis cairan yang lazim dalam pemberian dalam praktek pelayanan praktek kebidanan. Kemudian untuk kegiatannya itu mahasiswa searching literatur. Sudah pernah berapa kali melakukan? Halo, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Ibu, suaranya macet-macet, putus-putus. Iya, betul. Iya, ini suaranya macet-macet. Ya, jadi searching literatur, kemudian pemahaman materi, diskusi interaktif, tatap muka, searching literatur 15 menit, pemahaman 15 menit, kemudian kita masuk ke Zoom diskusi 20 menit. Ya, kemudian penugasan penugasan secara mandiri dan terstruktur ya. Jadi kemudian ini yang tugasnya ya, memahami diskusi aktif, meringkas materi, kemudian nanti tutorial laboratorium suntikan ICIN SCIV ya. Itu yang senantiasa harus kita pahami ya. Jadi untuk setiap kali proses pembelajaran kita tidak harus full penuh ada di Zoom ya. Jadi nanti secara mandiri bisa melakukan atau namanya bukan mandiri tapi asinkronus maya. Asinkronus maya itu melakukan belajar secara sendiri di luar tadi sudah tak hapus ya ini ya yang apa namanya yang PPT-nya PP-nya ya. Kita lanjut pertemuan ke-7.
Tadi sudah membaca berapa yang di-share sama Cynthia ke kelas? Ada berapa materi? Halo? Ada 4, Bu. Halo? Ada 4, Ibu. Ada 4, iya. Apa saja? Apa saja? Undang-Undang nomor 4, Permenkes nomor 28, pedoman obat bebas dan terbatas, pedoman ibu hamil. Oh ya, baik. Apa yang sudah Anda dapatkan dari situ? Kita diskusi. Apa yang Anda dapatkan? Ya, karena nanti setelah Anda belajar di pertemuan atau pertemuan ke-7 ini ya, jadi goalnya. Kemudian yang berikutnya adalah secara khusus Anda memahami tentang aspek legal. Kemudian ini kira-kira yang tadi Anda sudah pelajari. Yang belum apa ya? Yang dari ini minimal ya, minimal. Jadi nanti kalau Anda legalitas itu bisa cari undang-undang peraturan yang lain, misalnya Undang-Undang 36 tentang tenaga kesehatan. Nah, itu juga. Tetapi minimal ini harus Anda kuasai. Yang belum ada apa ini? Yang kira-kira tadi belum di-share sama Cynthia. 3 dan 4, Ibu. Ya, jadi ada 3 dan 4 ya, ada 3 dan 4. Yang 3 nanti kalau tidak saya share ke lewat Cynthia WA, mungkin Anda bisa googling ya, googling. Nah, baik. Kita akan cermati satu persatu. Kenapa kita harus belajar tentang aspek legal pemberian obat? Yo, siapa yang mau cerita? Karena tadi sudah membaca. Baik, kalau tidak ada yang menyampaikan, silahkan Anda menulis di chat. Mana chat room. Ya, silahkan. Kenapa kita perlu belajar tentang aspek legal pemberian obat? Silahkan. Tulis. Halo. Ada orang di sini? Baru nulis ya? Oh ya, baru nulis. Boleh sebut langsung, boleh ditulis, boleh. Kalau misalnya ada yang langsung menyampaikan pendapat malah lebih cepat.
Bu, saya izin menjawab, tapi mohon maaf ya Bu jika salah, Bu. Kalau tidak menjawab, malah justru kita tidak tahu apakah pendapat kita benar apa salah. Betul nggak? Nggih. Ya, ya. Bagus. Yuk, silakan Hanifah. Nggih. Menurut saya kenapa pemberian obat harus legal itu agar masyarakat percaya dengan diresepkan oleh bidan atau tenaga kesehatan. Iya, bagus. Nggih. Jadi ada lagi yang berpendapat? Izin menambah Ibu. Ya, nah ini kan Mungkin supaya ini Bu pemberiannya tepat dengan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, supaya tidak salah prosedur gitu Bu. iya, jadi supaya tidak salah prosedur, supaya tepat di dalam pemberian. Ya, yuk apalagi? Nih, apa namanya sudah dicat, sudah banyak menjawabnya juga. Dengan mempelajari aspek legal pemberian obat, dia tata laksana pemberian obat kepada pasien dalam layanan kebidanan. Reza dia bagus sekali. Karena obat merupakan satu bahan atau campuran bahan jika masuk ke dalam tubuh secara sembarangan akan berisiko terhadap tubuh. Ya, betul. Agar tidak salah dalam pemberian obat di luar wewenang bidan serta tidak menyanggup obat-obatan dalam praktek kebidanan. Lingga, bagus sekali. Ya, ini ada tiga pendapat yang sudah ditulis, kemudian yang sudah disampaikan ada 2, Hanifah dan Kunti ya. Ya, yuk lagi. Lagi? Siapa yang mau ini berpendapat lagi? Izin menambahkan, Bu. Ya, sip Putri. Yuk. Karena obat yang digunakan itu sebaiknya memenuhi standar persyaratan obat seperti kemurnian, tidak ada campuran, begitu Bu, agar menghasilkan yang baik oleh obat itu sendiri. Iya, bagus. Ya, bagus. Jadi semangat belajarnya hari Jumat akan tampak gitu loh. Kalau nggak tampak ya percuma kita belajar. Ya, ya. Ada lagi? Ada lagi? Nah, kesimpulan dari pendapat teman-teman tadi apa? Kenapa kita perlu belajar tentang aspek legal pemberian obat? Kenapa? Tadi sudah disebutkan beberapa teman. Yuk, ada satu yang menyimpulkan. Izin menyimpulkan ya Bu? Ya, Nailul, Mahfirah. Intinya itu agar tidak salah dalam pemberian obat gitu Bu. Soalnya kalau kalau salah itu dapat menyebabkan fatal gitu Bu. Ya, yang pertama tentu saja kenapa kita harus belajar, kita harus tahu tentang aspek legal pemberian obat. Yang pertama supaya kita tahu, tadi ya beberapa teman ya, tahu. Kalau sudah tahu maka kita bisa mempraktekkan. Iya, melaksanakan, memberikan, mempraktekkan ya obat-obatan. Terus ada sambungannya? Ada sambungannya enggak? Bisa mempraktekkan, bisa memberikan, bisa melaksanakan pemberian obat dengan legal. Iya, dengan legal. Artinya dengan legal apa kalau kita bicara tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan? Sudah diakui negara. Sesuai dengan bagus, ya, sesuai dengan aturan. Memenuhi standar. Iya, bagus semuanya betul ya. Jadi sesuai dengan kewenangan bidan, sesuai dengan aturan, sesuai dengan standar, sesuai dengan
Undang-undang itu sama dengan sesuai dengan kewenangannya sebatas mana. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu sesuai kewenangan bidan, harapan berikutnya apa? Tahu bisa melaksanakan sesuai dengan kewenangan. Yang keempat, kalau betul, kalau sesuai aturan, Tidak terjadi kesalahan. iya, tidak terjadi kesalahan. Kalau terjadi kesalahan, apa akibatnya? Ada 2 di situ, terutama. Mendapatkan sanksi dan hukuman. Iya, kalau mendapatkan sanksi dan hukuman itu berlaku untuk siapa? Untuk tadi sudah sebenarnya. Saya hanya merangkum dari yang Anda sampaikan saja. Berlaku untuk bidan yang Iya, betul. Iya. Itu berlaku atau untuk bidan. Iya. Tanya siapa nih, Pak? Betul. Hah? Iya, Bu. Iya, betul. Jadi untuk siapa? Betul. Untuk bidan. Ibunya bidan ya, Anifa? Sanes Ibu. Wow, enten kakak. Nggih. Oh, kakak. Oh ya. Kok setelah diskusi kok jawabannya betul ya. Jadi perlindungan kalau benar maka bidan akan terlindung. Kenapa? Karena tidak kena hukuman ya, karena kalau salah itu dapat sanksi dan hukuman. Kalau kita sudah tahu batas-batasnya, maka kita akan selamat bidan. Kalau untuk pasien, tadi sudah disebutkan teman-teman. Klien, pasien akan terlindungi. Ya. Penting nggak kita bicara tentang aspek legal pemberian obat? Penting. Sangat penting. Bukan hanya penting, tapi sangat penting. Ya, kita wajib untuk memahami. Gitu. Nah, sebenarnya semua itu sudah diatur di dalam perundangan di kebidanan sendiri. Minimal ada 3 yang berkaitan dengan IBI ya. Jadi kalau kebidanan kan undang-undang bukan yang mengeluarkan bukan IBI, tetapi itu khusus untuk IBI. IBI apa ya? Ikatan Bidan Indonesia. Ikatan Bidan Indonesia. Iya. Ikatan Bidan Indonesia itu apa tuh? Merupakan sebuah Anggota. Organisasi. Iya, betul. Organisasi yang mewadahi seluruh bidan di Indonesia ya. Jadi peraturan dan undang-undang yang berkaitan langsung dengan kebidanan atau IBI itu minimal ada 3. Belum nanti kita bicara yang lain, ada SPK. Anda konsep kebidanan etika kan semester ini juga ya? Etika dan hukum kesehatan. Nggih, Bu. Iya, ya nanti akan diperdalam lagi ya minimal nih. Nanti Anda akan bicara juga kalau misalnya sama dengan pada mata kuliah asuhan itu ada SPK standar pelayanan kebidanan. Di SPK itu salah satunya adalah untuk penata laksanaan sepertinya anafilaktik shock juga ada ya. Ya, jadi kita akan lihat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Apa yang sudah Anda dapatkan di situ? Tadi? Apa ya? Pengertian kebidanan. Hah? Apa? Bahwa bidan harus legal dalam memberikan obat. Di situ pasal berapa? Pasal berapa? Pasal berapa? Apalagi? Yuk, apalagi? Kalau di undang-undang, di dalam Undang-Undang Nomor 4 ini, bidan memberikan obatnya dalam keadaan yang bagaimana ya? Belum dibaca detail ya? Belum Bu, cuma sebentar waktunya kok. Ya nanti diperpanjang waktunya.
Ya, nanti harus detail. Yang dilihat adalah khusus pada pasal-pasal dan ayat yang berkaitan dengan pemberian obat. Contoh misalnya dalam keadaan darurat, dalam memberikan kontrasepsi misalnya, dalam memberikan asuhan kepada ibu, bayi, apa yang diberikan. Itu harus dilihat. Kalau di PMK, apa yang sudah dibaca tadi? Apa? Tampaknya kan harus ditulis satu persatu ya, harus dicermati undang-undangnya, kemudian harus ditulis nanti pasal berapa bunyinya apa, kira-kira tindakannya atau bentuk-bentuk yang dilakukan bidan apa gitu ya, betul? Harus dicermati gitu ya. Iya. Kira-kira ya tadi sudah disebut kak ya, sangat penting ya. Nah, kalau yang PMK nomor 28 tadi sudah dibaca? Hanya sekilas, Ibu. Sekilas. Ya, sekilas. Sekilasnya yang di mana? Kita bicara aspek legal. Sampai dengan nanti di tempat praktek bidan ada obat apa. Ya, nanti di ini ya. Jadi saya mengingatkan kembali tadi selain ini itu yang kemarin ya, jadi kemarin untuk obat-obatan, beberapa jenis obat-obatan ya yang termasuk vitamin, analgetik, anestesi, kontrasepsi, uterotonika ya, yang lazim digunakan. Ya, yang lazim digunakan. Nah, nanti kita akan lihat kira-kira vitamin. Kalau bidan itu menggunakannya kira-kira vitamin apa ya? B-kompleks. B-kompleks. Untuk siapa? Untuk ibu hamil ya, Bu? Oh, ibu hamil. Sudah masuk ke askep ibu 1 ya? Sudah ya? Mata kuliah pelajaran askep 1, ibu 1 hamil semester ini juga? Iya, Ibu. Iya. Sistemnya blok atau habis dulu dilanjut ini atau selama 1 semester? Sudah sampai pertemuan keberapa? Halo, siapa yang terakhir kemarin ikut mata kuliah askep ibu hamil? Pertemuan keberapa? Halo? Iya, Bu. Iya berapa? Maksudnya iya apa? Untuk askep kehamilan, Ibu. Sudah pertemuan keberapa? Mungkin dari si pennya. Boleh. Pertemuan keberapa? Kalau nggak salah 4 ya. Oh, 4, baru 4. Anda sudah belajar tentang standar ANC? Sudah? Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Jadi ada 10T itu juga belum ya? Belum. Oh iya, ya belum. Nggak apa-apa, yang penting dijawab ya, yang penting dijawab. Seperti tadi misalnya B-kompleks. Iya, karena saya belum belajar tentang standar 10T ya.
Nah, yang di 10T ya, standar 10T, vitamin yang wajib diberikan pada ibu hamil apa? B kompleks boleh enggak? Boleh. Ya boleh, itu termasuk vitamin. Tapi yang wajib di dalam standar, di dalam ANC apa? Oh, di situ vitamin dan mineral ya. Vitamin dan mineral, termasuk vitamin dan mineral. Termasuk tablet, apa ya? Asam folat, Bu. Asam folat, betul. Terus apa lagi? Zat besi Fe. Iya, betul ya. Jadi betul tablet Fe. Jadi vitamin yang jadi kalau ibu bidan itu legal kalau memberikan vitamin, misalnya vitamin Fe, mineral, bukan hanya vitamin ya, vitamin dan mineral. Fe, asam folat, B6 mungkin, B kompleks ya. Tapi kalau yang mungkin yang Vit C ya, karena kan obat-obat vitamin-vitamin kan tidak termasuk, sebagian besar ya tidak termasuk di dalam daftar yang merah ya, yang K yang keras itu ya. Hanya harus tepat. Kemudian kalau misalnya kalau Anda sudah membaca di aturan tadi, legal aspeknya. Lah nanti tugasnya Anda menulis itu, dicermati satu persatu. Selain pemberian yang ditulis di dalam undang-undang, di sana adalah Permenkes ya, Permenkes 28, tablet Fe pada ibu hamil. Pemberian vitamin A pada ibu Nifas. betul, siapa ini? Amelia, iya, nifas. Pada ibu nifas, sudah baca ya? Keren. Duh, sak jeneng iki ora usah ndadak aduh-aduh, itu di situ ada. Terus vitamin A untuk siapa lagi, Amel? Atau yang lain? Anak-anak, Bu, balita. Iya, balita ya, 1 tahun maupun yang anak-anak ya. Itu ada 2 jenis ya. Ada yang biru, ada yang merah. Seneng kan Amel kalau sudah tahu gitu kan, seneng toh? Bahagia kan? Iya, Ya, Bu. Mel, ya? Tanya Iya. Ibu. Hah? Tanya Ibu. Oh, ibu toh. Ya nggak apa-apa, nanti belajar banyak sama ibu ya. Ibu bibidan. Nggih, Bu. Di mana? Boyolali. Oh iya, deh kemarin Boyolali kok ya. Hanya Amel saja yang Bu Bidan ya ibunya ya. Ya nanti praktek, berarti yang nanti praktek Amel harus ini ya, harus komplit loh ya. Ya. Nanti terakhir kan Anda harus memvideokan praktek ya. Terus analgetik. Analgetik. Analgetik apa ya yang kira-kira dipakai? Ini, Bu. Mefenamat, Bu. Iya, asam mefenamat. Biasanya dipakai kapan itu asam mefenamat? Jika nyeri. Jika nyeri. Pada kondisi apa kalau ibu hamil, ibu kebidanan? Ingrid? Kalau lagi kontraksi, Bu. Lagi kontraksi? Kontraksi apa misalnya? Broxton Stock, Bu. Lebih bagus begitu, ha? Braton Hicks. Apa? Apa itu Braton Hicks? Belum, Bu. Ya wes rasa aduh-aduh. Ya. Jadi kalau kontraksi, apalagi pada persalinan, enggak ya, enggak diberi analgetiknya, enggak kasih itu ya. Jadi analgetik adalah betul selain tadi vitamin dan mineral. Nanti saya coba tambahkan ya. Jadi vitamin dan mineral. Kalau analgetik, yang kemarin analgetik gabung dengan apa kemarin? Antipiretik. Iya, bagus. Pertanyaan pertemuan yang kemarin nggak mudeng ya bangetan ya. Ya, analgetik antipiretik. Contohnya apa? Paracetamol, Bu. Iya, bagus. Paracetamol. Kalau di materi yang tadi di-share oleh Cynthia yang
dari pedoman ibu hamil ada nggak? Kok pedoman pemberian obat pada ibu hamil dan dalam kebidanan Anda menemukan analgetik nggak? Ada kan di sana kan ada beberapa macam kelainan yang masalah yang bisa muncul, termasuk misalnya mastitis, pembengkakan payudara, ibu yang habis dipasang spiral maupun IUD, ya, diberikan analgetik, bayi yang habis diimunisasi, mungkin ya, gitu, analgetik, antipiretik. Terus anestesi, boleh nggak bidan memberikan anestesi? Boleh nggak? Nggak boleh, Bu, kayaknya. Nggak boleh. Ya kenapa nggak boleh, Ingrid? Ingrid, kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kalau lagi, boleh deh kalau lagi operasi kan pakai anestesi ya, Bu, kalau operasi sesar. Bidan boleh nggak memberikan anestesi Kalau bidan, operasi kalau bidan boleh, Bu. Hah? Kalau Boleh? bidan Nggak boleh, ya betul ya. Jadi Anda sudah kenal bagus ya. Jadi kalau anestesi itu ada anestesi apa kemarin? Anestesi umum dan anestesi lokal. Ya, kalau umum ya bukan kewenangan bidan. Tetapi kalau lokal, bidan boleh. Pada saat apa bidan memberikan anestesi? Bahkan mungkin wajib ini memberikan anestesi lokal. Pada saat Persalinan. Pada saat persalinan apa? Pada saat apa kalau pada persalinan? Pada saat persalinan waktu terjadi robekan jalan lahir. Keren, ya. Ya, jadi pada saat melakukan nanti pada saat penjahitan ya, penjahitan luka post episiotomi. Jadi kalau di jalan lahir robek maka dilakukan penjahitan. Bidan wajib memberikan anestesi. Oh cuma ini kok derajat 1 Bu, nanti kan di pertemuan ke-12-13 kalau nggak salah. Kan tentang perawatan luka ya. Jadi cuma derajat 1 yang sebenarnya nggak dijahit boleh ya. Tapi supaya ini dijahit cuma 1. Ya kalau 1 ya nggak perlu dilakukan anestesi ya. Tetapi anestesi lokal itu boleh bidan. Apa contohnya? Ya nanti kita lihat di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 ini sudah harus apal ya. Paling enggak nomornya itu saja. Undang-Undang Kebidanan nomor berapa? 4 tahun 2019. Jadi permennya itu lebih dulu. Jadi mungkin nanti ada peraturan menteri lagi, PP-nya lagi ya. Jadi di Permen 28 Peraturan Menteri Kesehatan PMK nomor 28 tahun 2017 ya. Di situ di dalam lampiran tadi saya sudah sampaikan. Ya, jadi nanti kita akan lihat ya anestesi apa lidokain misalnya ya. Kemudian di kontrasepsi. Wah, ini bidan ini wajib ini. Apa saja ya di kontrasepsi? Kontrasepsi. Kontrasepsi itu apa toh?
kontra, lawan, sepsi, konsepsi. Berarti untuk mencegah Mencegah kehamilan. kehamilan atau mencegah, kalau istilah sepsinya mencegah Konsepsi. Iya, betul. Jadi kontrasepsi itu adalah obat atau alat yang berguna atau berfungsi untuk mencegah terjadinya konsepsi, ya. Ya, apa saja misalnya? Implan bagus. Terus apa lagi? IUD, Bu. IUD ya, sip. Pil, betul. Terus IUD. IUD ya, IUD. Sama dengan AKDR tadi ya, sudah. Terus apa lagi? Suntik KB. Betul, suntik KB. Terus? vasektomi, Vasektomi, betul. Tapi kalau untuk kondom. Nah, ya kalau kontrasepsinya bisa vasektomi, tubektomi ya. Tetapi kalau untuk kewenangan bidan kita di mana vasektomi, tubektomi melakukan konseling edukasi ya. Tapi obat-obatannya enggak kita siapkan ya. Kemudian uterotonika, apa itu? obat yang merangsang kontraksi uterus. Iya, bagus. Kalau kemarin kita bicara yang kemarin, ini masuk di dalam penggolongan yang mana? Cara kerja, mekanisme kerjanya masuk kemana? Yang mempengaruhi susunan saraf pusat, ya. Jadi uterotonika supaya untuk memerintahkan susunan saraf pusat, memerintahkan kepada otot-otot polos, termasuk di situ adalah uterus, ya, untuk berkontraksi. Bidan boleh nggak menyimpan atau memberikan obat uterotonika? Boleh nggak? Wajib. Boleh. Bukan boleh, wajib. Kapan? Setelah bayi lahir. Iya, jadi boleh tadi, wajib pada saat setelah bayi lahir. Kalau sebelum bayi lahir boleh nggak? Supaya kontraksinya kuat bayinya biar cepat lahir. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau yang memberikan bidan secara mandiri. Tetapi kalau di puskesmas, di Ponet, ya, itu ada satu tindakan pemberian uterotonika, ya, oksitosin drip. Besok belajar di kebidanan bersalin ya, pada bersalin. Jadi boleh, tetapi itu atas indikasi yang tidak boleh dilakukan di PMB ya. Nah, selain obat-obat yang tadi secara mandiri diberikan oleh bidan boleh, itu obat-obatan bisa yang bukan seharusnya, tetapi memang bidan tidak boleh memberikan secara mandiri, tetapi harus memberikan. Contohnya, misalnya, pemberian antibiotik, misalnya, yaitu atas advis dokter, ya. Kemudian termasuk uterotonika tadi, misalnya di Ponet, ya, itu bidan memberikan oksitosin drip misalnya, ya. Jadi itu adalah obat-obat yang lazim digunakan
oleh atau digunakan di dalam pelayanan praktek kebidanan ya. Nah, ini secara detail itu ada di kita lihat. Enggak bergerak ya. Nah, terutama adalah di sini yang sudah Anda baca ya, di Permen PMK nomor 28 tahun 2017 ya, tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Nanti pasal per pasal Anda baca ya, dibuat resume. Nah, yang di atas belum saya indikan ya, belum saya tulis. Yang di atas yang pertama adalah alat atau obat untuk kontrasepsi yang tadi sudah disebut secara banyak tadi ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah obat kegawat daruratan dan obat lain. Jadi ada obat-obat yang bidan dalam keadaan darurat itu boleh memberikan ya. Jadi contoh misalnya oksitosin injeksi. Ini sebenarnya bukan hanya sekedar kegawat daruratan, tetapi pada saat kala 3 itu di dalam 60 langkah persalinan ada satu standar yang untuk memberikan suntikan oksitosin. Ya, nanti belajarnya besok pada saat persalinan. Tapi oksitosin di praktek kebidanan wajib harus ada. Metil ergometrin ini juga uterotonika. Nanti juga pada saat bedanya dengan oksitosin dengan metil ergometrin atau lebih banyak dikenal dengan metergin apa ya. Nah, jadi kalau yang oksi ini begitu masuk efeknya langsung berkontraksi uterusnya. Tetapi beberapa saat kalau kemarin kita bicara tentang kurva, maka kurvanya efeknya tadi segera akan turun ya. Tapi kalau metil ergometrin atau metergin itu masuknya agak memerlukan waktu, tetapi hilangnya juga agak lama ya. Kemudian MgSO4 ya, nanti akan belajar pada pertemuan-pertemuan yang lanjut pada kehamilan, terutama diberikan pada ibu yang PE, preeklamsi ya, termasuk kalsium glukonat. Ini harus ada. Ini sebagai antidotum ya. Jadi tolong dicatat bahwa pada saat kita memberikan obat, terutama injeksi, yang nanti siang kita akan belajar juga, nanti kita break dulu beberapa saat, Anda boleh keluar dari Zoom, kemudian nanti siang kita akan bicara untuk teknik pemberiannya ya. Jadi dalam pemberian suntikan atau obat-obat parenteral injeksi tadi, kalau per oral per PER, kalau di luar oral PAR, parenteral ya, maka harus ada antidotumnya. MgSO4 itu antidotumnya adalah kalsium glukonat. Jadi kalau nanti ada pasien yang tidak atau keracunan, tidak tahan dengan obat yang dimasukkan, maka akan diberikan sudah siap antidotumnya ya. Kemudian nifedipin, amlodipin, metildopa ini adalah hanya pemberian tadi kegawat daruratan ketika ada preeklamsi tadi untuk menuju ke rujukan ya. Kemudian vitamin A dosis tinggi soft gel yang tadi sudah disebutkan ya. Tablet tambah darah, vitamin K injeksi untuk siapa? Vitamin K injeksi untuk siapa? Bayi baru lahir. Iya, betul, bayi baru lahir ya. Bayi baru lahir. Kalau vitamin A dosis tinggi,
Tadi untuk selain untuk ibu nifas juga untuk bayi balita tadi ya. Kemudian salep mata, gentamisin. Atau apa ya? Selain gentamisin apa? Boleh ya yang bersifat antibiotik ya. Kalau yang sering juga di puskesmas itu atau yang mungkin di PMP ya yang salep mata erlamisitin ya. Jadi termasuk antibiotik ya. Kemudian kalau tetes mata boleh enggak? Kalau pada bayi baru lahir. Untuk mencegah apa ini? Untuk mencegah yang namanya Glenore, infeksi GO pada mata pada bayi baru lahir atau disebut dengan gonore ya. Jadi ya secara standar itu salep. Karena kalau salep itu akan lebih lama. Kalau tetes itu nanti segera akan larut hilang dari mata ya. Jadi bayi baru lahir diberikan salep mata. Nah, chloramphenicol biasanya ya, anunya. Sedia isinya untuk merek dagangnya macam-macam. Kemudian yang bahan habis pakai itu ada alkohol, ada cairan desinfektan, cairan steril, kapas, kasa non steril, kasa steril, lidi, masker, povodin, sabun, benang, gelang, infus, ya, infus set dengan wing needle itu ini di bidan bukan boleh tetapi wajib untuk menyediakan. Kemudian infuset dewasa, infuset ya, kemudian jarum, jahit, polikateter, pembalut, pengikat, plester, sabun, sarung tangan panjang. Itu wajib ya. Nah, yang ini itu ada wajib. Kalau kita bicara tentang aspek legal, khususnya adalah pemberian obat, maka SOP ini nanti yang apa namanya, kalau Anda besok masuk ke kampus ya, jadi kalau kampus itu nanti Anda bisa baca lebih banyak, termasuk di situ adalah buku SOP ya. Standar pelayanan antenatal yang tadi saya sampaikan. Sudah dapat 10T belum? Oh, jadi belum paham kalau ibu hamil perlu diberikan tadi wajib TT dan tablet tambah darah. Ya, karena TT itu adalah program pemerintah, ininya juga pakai cold chain, maka kalau mau imunisasi ya tidak setiap saat di BPM ya. Persalinan, nifas, BBL, ini ada SOP-nya. Ya, SOP, penanganan preeklamsi, ringan, berat, eklamsi yang tadi ya. Kemudian penata laksanaan rujukan, sebelum rujukan dilakukan pemberian obat-obatan tadi. Kemudian ini ya, kemudian mengatasi shock. Ya, mengatasi shock. Selain kalau di kalsium glukonas termasuk antidotumnya pemberian apa tadi? MG SO4. Iya betul. Nah kalau misalnya obat-obatan yang lain, misalnya antibiotik, kemudian misalnya suntik KB, itu apa? Antidotumnya di dalam
standar pemberian obat harus ada apa? Boleh adrenalin atau epinefrin 1:1000 ya, wajib itu harus ada. Ya, sampai di sini. Nah, nanti checklist ya, nanti siang kita akan belajar. Sekarang kewaspadaan universal. Kemarin pada saat bicara tentang pemrosesan alat dan pencegahan, Anda kenal apa saja alat-alatnya? Apa saja? Episiotomi. Terus bagus. Yuk lanjut. Hanifah. Yuk yang lain, ayo yang lain. Kalau nggak ngomong, ini ada 54. Yuk 54 bicara satu-satu. Yang sudah disebutkan teman, nggak usah disebutkan. Ayu dikit. Ya, terus. Yuk lanjut. Baru 2 orang. Bengkok 3. Yang sudah bicara nggak usah bicara ya, biar saya bisa ngitung. Terus lanjut. Gantian nanti. Bak instrumen, Bu. Bak instrumen bagus ya, bak instrumen. 4, baru 4. Yang lain ada partes. Terus yuk lagi. Yuk. Ini ada orangnya enggak ya? Ada orangnya enggak ya? Tianingsih ada? Cynthia, saya dibantu. Yang saya panggil 3 kali tidak muncul, dicorek. Tianingsih Diana Utami. Iya, Bu. Iya. Ya, yuk sebutkan apa alat yang kemarin dipelajari? Gunting perban. Ya, gunting perban. Yuk kita arahkan coba yang ke arah nanti ke arah yang ke pemberian obat ya. Amalia. Suntik, Bu. Implan set, Bu. Suntik namanya apa? Alat suntik gitu ya. Sebabnya nanti Ya, kan biar temennya juga bisa menjawab. Misalnya dari alat suntik itu ada bak tadi, Cynthia ada bak instrumen, kemudian misalnya apanya ya. Ya. Tianingsih ini belum ya. Tianingsih belum ya. Tianingsih belum, ini malah diinikan, berarti enggak ada ini. Sudah saya panggil 5 kali. Terus Implan set, Bu. siapa ini? Naik dulu. Korentang set. Siapa? Korentang. Korentang set itu apa? Itu Ibu untuk alat yang untuk mengambil apa yang steril itu, Bu. Alat-alat yang steril, alat yang untuk mengambil alat-alat yang steril. Ya, alat untuk panggil alat steril, korentang ya. Kalau set itu berarti kan ada yang lain. Set itu apa? Tempatnya. Nah, Rista. Enggak, Ibu. Ya, Paris. Implan set, Bu. Implan set. Terdiri dari apa saja? Kemarin belum sampai per itemnya. Lupa Bu sudah. Nah, gitu. Ya. Salma. Nggih, Bu. Stetoskop, Bu. Oh ya, stetoskop. Kalau kaitannya dengan pemberian obat, stetoskop untuk apa? Nanti untuk pemberian obat betul harus ada stetoskop, alat tensimeter ya. Jadi kalau ada anafilaktik shock ya langsung ya. Betul, bagus. Milatin. Ya, Bu. Apa? Klem. Klem.
Iya Bu, klem. Ya, klem untuk apa? Untuk menjepit tali pusar. Oh ya, untuk menjepit tali pusat ya. Ya, terus kemudian tadi milatin ya. Kur apa? Manggilnya Kurcova. Hah? Kurcova Carolina. Oh ya, Kurcova Carolina. Yuk Kurcova Carolina. Apa? Yuk ke arah yang pemberian obat-obatan. Infus, Bu. Infus ya, boleh infus. Terus coba Isnaini. Hah? Apa? Spekulum. Ya, spekulum. Spekulum untuk apa? Alat pembuka vagina, Ibu. Berkaitan dengan pemberian obat untuk apa? Ya, untuk memasukkan biar terbuka obat-obat nanti ya. Ya, termasuk IUD tadi, ya kan? Siska. Iya Ibu. Oh ya. Ya, sis. Pinset anatomi Ibu. Pinset anatomi. Ya, untuk apa? Untuk membantu menjahit luka sama merobek Ibu. Ya. Terus Reza sudah belum tadi? Reza belum? Reza. Iya, Bu. Ya. Yuk, Reza. Termometer, Bu. Termometer. Kalau kaitannya dengan pemberian obat? Termometer untuk pengukur temperatur suhu, Bu. Temperatur suhu ya. Oh, panas. Beri obat antipiretik tadi ya. Andin? Lampu sorot, Bu. Ya, lampu sorot boleh. Terus Esther? Tensimeter Bu. Tensimeter. Terus Putri Ambarwati? Kapas alkohol, Bu. Sip, kapas alkohol. Selain kapas alkohol, kalau di dalam pemberian nanti injeksi, kalau sekarang Anda kenal apa juga? Kapas swab ya, sudah dalam kemasan ya. Terus kemudian Sevilla. Tampan vagina, Bu. Ya, Koirunisa. Ya, tidak ada, sudah 3 kali ya. Bu. Iya, dari mana? Dari kamar mandi. Oh iya. Ya, yuk dijawab apa yang untuk obat-obatan. Kemarin sudah disebut di Bengkok, Ibu. Iya, bagus, bengkok. Kemudian Amalia tadi sudah belum Amalia? Sudah ya? Sudah, kemudian Sarola. Iya, Ibu. Iya, apa Bu? Sarola? Tenakulum, Bu. Tenakulum, ya. Terus Ragestian. Plester Ibu, plester. Untuk apa? Untuk menutup luka. Kalau untuk pemberian obat? Habis Habis disuntik Ibu. suntik yang mana? Ketok suarane apa?
Erina. Oh, Tampon tang. Tang. Terus Diva Sain Zahra Ulinuha. Ya. Kasa, Bu. Apa? Kasa. Oh, Kasa. Terus Rista. Rista enggak ada. Risa atau Rista, Bu? Rista tadi sudah. Oh, sudah. Oh ya, Adinda. Tadi analisti terus langsung di-on-kan kamera ya. Ayo dikit, Bu. Ayo dikit. Terus Nabila? Oh, double ya. Ya, baik. Sampel ya. Jadi yang kemarin Anda belajar tentang pemrosesan alat, dari pengenalan alat dan pemrosesan alat. Untuk saat ini semua klien namanya kewaspadaan universal. Kita anggap sebagai yang menularkan COVID, ya. Kalau dulu di buku maternal neonatal itu termasuk hepatitis HIV. Jadi semua orang berpotensi menularkan itu sehingga kita melakukan PI, pencegahan infeksi. Nah, demikian juga saat ini itu ditambah dengan COVID. Maka di dalam memberikan pelayanan wajib menggunakan APD. Anda kenal berapa level APD? Nanti buka lagi ya, itu pertemuan yang kedua. Ya, jadi ini ada sudah pakai masker, pakai face shield, pakai tutup kepala, pakai apron atau gaun, pakai sarung tangan, ya. Minimal itu ya, harus dipakai. Nah, ini kemarin pas pemberian program pemerintah BKKBN sejuta akseptor. Zainuddin MZ, juta umatnya. Ya, terus kemudian, nah, kemarin kita sudah bicara tentang apa ya? Penggolongan obat, salah satunya berdasarkan Berdasarkan undang-undang, Bu. Oh, berdasarkan undang-undang. Kalau gambar ini berarti berdasarkan apa? Teknik penyuntikan. Iya, berdasarkan teknik penyuntikan atau tempat untuk acara pemberian obat. Nah, yuk apa saja ini yuk? Yuk kita ini lagi. Yang pertama apa ini? Intramuskular. Apa itu maksudnya? Intra. Berarti dalam. Muskuler. Otot. Sip. Dalam. Ya. Dalam ototnya. Berapa derajatnya? 90 derajat. Iya. Gambar iki wae engko bisa tak gawe soal 10 iso nyandak ya. Ya, jangan bilang belum dikasih tahu. Sudah ya, derajatnya adalah 90 derajat di otot. Makanya intramuskuler. Yang kedua. Siapa? Di sini apa? Subkutan. Iya. Subkutan, Bu. Subkutan itu, sub itu bawah, kutan itu kulit, di bawah
kulit. Ya, di bawah kulit. Berapa derajat? Posisi jarum? 45. 45, betul. Kalau 90 itu posisinya bagaimana ya? Lurus. Oh iya, tegak lurus. Ya, tegak lurus. Ada yang masih punya busur? Busur? Oh, udah hilang, Bu. Udah enggak ada. Oh, ada ya, wes ya. Nanti lihat ya. Jadi kalau tegak lurus itu 90. Berarti IM. Kemudian kalau 45 itu di bawah kulit atau cukutan. Terus berikutnya yang ketiga? Intravena. Iya. Pembuluh darah vena. Iya, pembuluh darah. Jadi obatnya dimasukkan di dalam pembuluh darah. Berapa derajat? 25. Iya, 25. Ya, 25 sampai 30. Jadi untuk masuk ke vena. Kemudian yang terakhir, Intrakutan. apa itu? Intra apa? Dalam. Kutan? Kutan? Jaringan dermis kan, Bu? Iya, kulit ya, dari kulit ya. 10 sampai 15 derajat. Dipahami ya? Tidak dihafal tapi dipahami. Nanti ini kan kira-kira di posisinya. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, kalau yang ya berikutnya kita masuk ke ini apa? Penyuntikan apa ini? Yuk. Vaksin. Vaksin enggak, maksudnya tekniknya melalui apa ini? Intrakutan. Intrakutan. Biasanya obat apa yang dimasukkan di dalam intrakutan? BCG. Ya, ada 2 ya. Ada 2. Jadi kalau bayi bukan di sini ya, BCG-nya bukan di sini ya. Maksudnya ini adalah yang di sini ya. Jadi BCG bisa intrakutan, kemudian yang kalau di sini biasanya disebut dengan apa? Tes alergi, antibiotik. Iya. Jadi untuk sensitivitas tes. Biasanya pada penderita yang akan diberikan antibiotik. Nah, antibiotik dilakukan dulu apa? Apa? Tes alergi. Iya, atau disebut dengan sensitivitas atau skin test. Nanti istilahnya. Ada skin test, di skin test dulu. Nah, jadi kalau intrakutan obat harus sampai membuat gelembung. Jadi itu sampai gelembung. Nah, nanti prosedurnya pada saat habis disuntik, ya, itu nggak boleh ditekan lagi, nanti obatnya keluar ya. Ya, jadi itu untuk yang sensitif test. Kalau yang BCG tidak boleh pakai desinfektan, pakai alkohol nggak boleh, tapi kapas DTT. Ya, supaya apa? Kuman nggak mati. Gitu ya. Lanjut. Nah, gambarnya yang satu belum ya. Nah, ini tadi yang disebutkan. Jadi ini mau dipasang apa? Implan. Ya, jadi ini mau dipasang implan. Yang kalau tadi skin test di sini ya. Kalau ini mau dipasang implan pada KB tadi ya, 1 juta akseptor tadi, maka diberikan dengan suntikan anestesi lokal. Anda lihat ini, posisi tangan ini. Ini yang disebut dengan apa?
one hand. Jadi kalau kita akan menyuntik, sepetnya kita membuka maupun menutup sepet tidak boleh dua tangan, apalagi begini nggak boleh ya. Jadi harus dengan apa? Satu tangan ya, satu tangan. Nah, ini yang subkutan. Nah, terus yang terakhir pemberi, belum terakhir ya. Jadi ini adalah apa ya? Posisinya ini posisinya gimana? Posisinya Intramuskuler. iya, intramuskuler, tegak lurus 90 ya. Kalau ini namanya apa ya? Di sini namanya tadi muskuler ya, muskuler berarti muskulus. Muskulus apa? Muskulus? Otot. Muskulus skeletal. Hah? Skeletal. Deltoideus. Nanti anatomi dibuka lagi ya, cantik-cantik. Muskulus deltoideus itu di lengan. Pakai ini. Ya, pakai posisinya itu di antara V. Ya, V itu adalah area yang bisa untuk menyuntik di lengan, di muskulus deltoideus. Nah, deltoideus. Ini biasanya di mana kalau IM? Paha, kok paha? Bokong. Namanya apa? Musculus gluteus maximus ya. Caranya nanti dari ini ada tulang ekor sama sias. Nah, jadi kalau nyuntik Anda pegang siasnya, yang disuntik bukan di ininya, maksudnya bukan di siasnya, semua bisa meraba ya. Terus tapi dibuat sepertiga antara sias sampai dengan tulang ekor tadi ya, sepertiga. Jadi sekitar di sini. Area nanti digambar gini. Nah, ini. Ya. Atau di paha sepertiga tengah bagian luar. Ya, jadi kalau ini sepanjang paha, kelihatan? Pulpen saya kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan, Bu. Jadi kalau di paha ini maka sepertiga bagian tengah ini boleh untuk dilakukan penyuntikan muskulus atau IM, intramuskuler ya, IM. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah penyuntikan apa namanya? Intravena. Iya, intravena. Vena mana saja yang bisa dilakukan penyuntikan? Kalau penyuntikan biasanya diambil vena yang besar ya. Di vena apa namanya? Vena? Pakai C? Cuk. Ku. Bacanya ku. B. T. Nanti dibuka ya. Ya, tapi kalau misalnya langsung ya, tapi kalau tidak itu bisa vena mulai dari
bawah, metakarpal, kemudian radialis, ya kayak kalau pas memeriksa TTV sudah ya? TTV Sudah. oh ya, di ulna radialis, ya, kemudian di vena cavity, ya, itu 4 cara penyuntikan. Nanti siang saya akan bagi checklist, kita akan ini lagi, ya. Sampai di sini, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Tidak, kita masuk ke sini. Ya, tadi diawali dengan membaca kontrak, ya belajar ya. Ya, selalu di kontrak belajar itu ada searching literatur. Ini Anda nggak searching, ini di-searchingkan sama Cynthia. Nanti yang standar profesi bidang saya berikan, ya, berkaitan dengan pemberian obat yang lazim. Termasuk, nah ini nanti penugasannya, pelajari checklist pemberian obat, lakukan simulasi dengan peralatan yang ada. Sebenarnya kalau dengan peralatan yang ada, Anda membuat video itu ya nggak begitu ini ya. Nggak bisa, Ibu. Kenapa nggak bisa? Nggak bisanya kenapa? Untuk alat-alatnya gimana, Bu? Nah, maka dari itu nanti kan alatnya kan ininya ya, mulai dari judul, pengertian, persiapan alat, pelaksanaan, penutup. Lah nanti Anda butuh alat apa? Minta Cynthia Amelia untuk memfotokan, atau paling tidak misalnya yang di video ya, alat-alatnya adalah di searching, Anda searching ya. Tetapi kalau pelaksanaannya nanti kita cari untuk ya, kalau spet misalnya, spet di dekat Anda misalnya di apotek atau apa gitu, ada nggak? Anda ada jadwal masuk ke kampus nggak untuk skillet? Katanya Maret. Kalau dari Bu Ita, Maret ya sudah. Nanti alat misalnya ini dipakai untuk yang apa namanya yang ada, misalnya katakanlah pakai pulpen. Tapi sebenarnya itu di dalam ketentuan nggak boleh misalnya Anda nyontek pakai pulpen itu nggak boleh. Itu aturan ininya ya. Karena apa? Karena nanti mindset Anda akan terbawa terus. Jadi kalau bisa tetap Anda memakai spet kan di apotek kan bisa beli satu gitu murah, nggak sampai 10.000, paling berapa ya. Ya, terus kemudian termasuk yang alkohol, kapas alkohol ya itu. Kemudian berikutnya termasuk macam-macam cairan yang lain digunakan dalam pelayanan praktek kebidanan. Termasuk di situ kan sebenarnya cairan itu ada cairan, nanti jenis-jenisnya kan macam-macamnya. Jadi ada yang NaCl, NaCl itu isinya natrium klorida, itu berarti kan garam. 0,9 itu sesuai dengan cairan tubuh. Kemudian dextrose, itu gula. D5, D10 ada. Sampai dengan D40 ada dextrose 50 yang nanti untuk mengencerkan pemberian obat-obatannya. Kemudian dextran nanti yang ada materi sendiri, pemberian infus dan transfusi ya. Ya. Itu baterai saya. Ya. Jadi ilmu itu ada 3 tahap ya. Jika seseorang memasuki tahap pertama, dia akan sombong. Semoga kita tidak masuk dalam ini ya. Jika Anda memasuki tahap kedua, dia akan tafadu, rendah hati. Dan apabila
kita masuk ke tahapan ketiga, dia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Jadi seperti ilmu padi. Nah, maka hari ini luar biasa, Anda hari libur untuk tetap masuk ya untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Ya. Sampai di sini. Ada pertanyaan dulu? Bu, untuk tugasnya, kan Ya, tadi tugasnya. ada literatur kan sudah ada ya, Bu? Ya, nanti saya tambah lagi yang untuk apa namanya yang standar profesi bidan ya, saya kirim nanti. Ya. Iya. Berarti itu untuk literatur sudah. Untuk Sudah. resum tadi gimana ya, Bu? Resumnya contoh ya, contoh. Sekarang contoh. Saya tunjukkan yang saya buka dulu ya, dibuka dulu yang untuk standar undang-undang PMK. Undang-undang ya, undang-undang contoh misalnya undang-undang. Kok SPN ku enggak ada ya? Yang apa namanya? Yang SAK, standar profesi, enggak muncul ya, ini belum muncul ya. Di sini. Standar, ini. Nanti bisa kirim standar profesi, ya. Kenapa Anda kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya. Kenapa Anda perlu belajar tadi memberikan suntikan dari mulai IV, IM, suputan, intrakutan? Karena di dalam standar profesi Anda nanti baca semuanya secara detail, ya, secara detail. Nanti kita ambil bagian-bagian yang berkaitan dengan pemberian obat. Pemberian. Saya enggak baca secara detail ya Anda ya, tetapi contoh misalnya ada nanti ada yang pemberian di situ ada di lampiran saja. Pokoknya yang nanti kalau lampiran itu dari atas ya. Jadi Anda nanti baca dari atasnya. Saya akan tunjukkan di lampiran. Di lampiran itu lingkup area ya. Jadi ada bayi, beberapa keadaan yang perlu, banyaknya kan yang konseling ya, kemudian yang injeksi ada. Nah, di sini ini ada daftar keterampilan ya, daftar keterampilan yang. Mohon maaf Ibu, ini share screen-nya macet nih Bu. Oh macet. Macet. Saya kirim dulu ke ini, nggak kelihatan? Kelihatan nggak? Sudah Ibu, sudah. Sudah ya. Ya, di lampiran ya, ini bagian bawah. Ini contoh misalnya pencegahan hipotermi, kemudian. Nah, ini kalau pemberian tetes mata tadi, salep tadi kan, bidan itu yang profesi ya. Kalau Anda nanti masuknya di sini.
ahli media kebidanan. Kalau 4 itu secara mandiri. Kalau ini di bawah pengawasan. Kalau ini hanya sebatas ini ya, tidak secara mandiri ya. Kemudian transfusi tukar tidak. Kemudian, nah ini yang tadi kita sebut tadi ya. Pemberian imunisasi hepatitis harus bisa secara mandiri, baik bidan maupun yang ahli media Anda, mandiri, boleh. Pemberian vitamin K itu injeksi 4, ya. Kemudian sama, ya, nanti dibaca satu persatu, ya, termasuk nanti ada pemberian. Nah, kemarin belajar juga tentang pemeriksaan ini ya, pemeriksaan CTG juga. Nah, ini pemantauan persalinan, kemudian. Nah, ini yang tadi kita bicara tadi, ya, induksi persalinan, ya, maka Anda nggak boleh melakukan secara mandiri. Induksi persalinan dengan, ya, nanti ada di situ sampai dengan IV, IM, IC, IV, ya, nanti dicari satu persatu, ya, tapi di ininya ada. Ya, begitu anak-anakku semuanya. Ada pertanyaan? Berarti tentang itu ya Bu, Iya. pemberian obat oleh bidan. Terus Iya, betul. tentang yang tadi penyuntikan IV, IM gitu-gitu Bu. Bukan, pemberian obat. Kalau yang IP itu kan saya hanya yang ini tadi kan menunjukkan contoh misalnya kan banyak sekali toh yang dipilih cuma yang Anda, kalau katakanlah misalnya kalau ini tuh di stabilo nih, tapi kan nggak di stabilo kan, tapi Anda buat sebagai satu resum. Contoh misalnya lagi di Undang-Undang Kebidanan, di situ ada bunyi, misalnya dalam keadaan gawat darurat, gawat daruratnya apa? Misalnya eklamsi tadi, ya, di lampiran 28 dan Permenkes 28, di situ ada obat, stok obat, apa pemberian MGSO 4. Kemudian kalau di undang-undang sama Permenkes memberikan pelayanan kepada ibu hamil. Pemberiannya apa? Di obat-obatan ada pemberian tablet FE. Tadi siapa ya yang membaca vitamin A? Untuk siapa? Ibu Nifas, Bu, sambil senyum-senyum karena sudah membaca Amalia ya kelihatannya ya. Iya. Tadi. Yang pas, jadi di situ ada, ya. Jadi ada di situ, nanti satu persatu Anda cermati. Memberikan vitamin itu vitamin apa saja sih? Bunyinya di mana? Paham semuanya? Iya, Bu. Iya. Ya, selamat datang Stianing. Stianing Diana Utami. Dari mana tadi sayang? Kepalanya di meja, Bu, dari tadi. Loh, saya panggil peng 50 buntet ora krungu kok kepalanya di meja. Sudah, Bu. iya, Tadi iya. yang instrumen bukan, Bu. Oh iya, ya dipanggil itu ya, saya manggil itu ya jawab ya. Saya Bu gitu ya. Ya, terus tadi yang masih belum kecekel tadi siapa ya? Rista sudah ya? Sudah, Bu. Oh ya, berarti ya, berarti sudah semua ya, alhamdulillah. Kalau tidak Rista ada, sudah, itu berarti bukan karena tidak ingin belajar, tidak ya. Mungkin sinyal, ya kan? Nggak mungkin kan kok Anda punya kesempatan belajar tidak belajar, ya. Takutnya kan misalnya ada sesuatu, ya. Jadi nggak masalah, yang penting ada catatan seperti misalnya
Cynthia Anjani kegiatan, nggak apa-apa ya. Tadi beberapa teman, Bu, off kamera karena sinyalnya jelek, nggak apa-apa ya. Yakin semuanya pasti punya niatan yang sama untuk belajar. Begitu kan? Iya, Jumat Anda mau libur-libur ya. Ya, baik. Ada pertanyaan dulu? Kita break dulu sebentar. Maaf Ibu, untuk yang tadi tugas selanjutnya yang video gimana Ibu? Ya, nanti kan. Apa nanti video yang kedua. Praktek saja Ibu? Hah? Yang satu dulu video kita bahas Untuk nanti setelah istirahat. Hah? Apa? Apa sih? Apa Bu? Untuk penugasan video. Berarti tugasnya resume aja, Bu. Oh, lah wong materine durung tak keke loh ya, checklist belum. Kita break dulu. Ada namanya, nanti Anda baca ya. Semoga nanti iniku masih ada ya. Apa namanya, ada gejala yang sekarang lebih. Makanya kalau di pembelajaran itu yang dengan daring itu nggak boleh lama-lama jinggleng begitu. Ada keadaan atau kelainan yang disebut dengan namanya, lupa saya. Nah, namanya adalah, Anda boleh searching nanti, CVS, Computer Vision Syndrome ya. Jadi satu keadaan, sindrom itu kumpulan gejala kelainan mata karena banyak di komputer. Harusnya itu 20 menit istirahat dulu. Paling tidak memandang tidak ke komputer tapi memandang ke bagian lain. Gitu. Terus ini refresh dulu. Kita sebenarnya kan jam 10, maka kesehatan itu di Kemenkes kan jam 10 itu peregangan. Nah, peregangan itu berdiri. Anda boleh menggunakan teknik apa itu? Pakai peregangan. Sudah pernah ya peregangan ya? Pakai sayang apa itu juga. Apa boleh modelnya lagunya macam-macam. Ya. Nanti kita mau break beberapa saat. Anda gerak-gerak dulu, nanti setelah ini kita masuk ke, Anda keluar juga boleh, jam berapa? Kita mau masuk jam berapa, Sin? Kalau tidak untuk keluar, break berapa menit Ibu? Anda maunya berapa menit? Mau berapa menit teman-teman? Berapa menit? 30 menit. 30 menit, ya. Jadi nanti kalau misalnya breaknya sebentar, kita yang namanya teknik pembelajaran ASM, asinkronus maya, jadi keluar dari Zoom sesudahnya. Jadi kita hanya ketemu beberapa saat. Tapi kalau misalnya Anda mau lama Bu, beberapa saat terus nanti sampai akhir jam 12 boleh. Jadi kalau sekarang istirahatnya hanya sebatas cari minum atau apa, nggak usah keluar, berarti nanti asinkronusnya atau luringnya setelah terakhir. Ya, silakan disepakati. Monggo, yang penting nanti kita masuk lagi. Gitu? Mau jam berapa? Sebentar apa lama? Sekedar gerak-gerak dan minum atau keluar dari Zoom? Gerak-gerak dan minum aja. Oh ya. Sebentar aja, Bu. Ya, boleh sebentar aja ya. Boleh sebentar aja dulu, nanti 1/4 jam ya. Kita 15 menit aja, Bu. 10-an berapa? 10 berapa? Sekarang jam 10 lebih 5. 10 ya. 10 atau 10:05. Baik, kita istirahat dulu. 10 Bu. Gerak-gerak dulu. Ya. Yuk, istirahat dulu. Oke, Bu.